Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5? Pelajaran apa kita sekarang? Sudah siap untuk belajar? Sudahkah kalian mengulangi bacaan surah At-Tin dengan baik dan benar? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menghafal surah At-Tin dan maknanya. Dan pada pelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama belajar menulis kalimat dalam surah At-Tin. Sekarang coba bacalah surah At-Tin berulang-ulang hingga lancar. Jika bacaanmu sudah lancar, hafalkanlah surah At-Tin. Bagaimana cara menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran? Begini caranya. Cara yang pertama adalah membaca ayat pertama hingga lancar. Yang kedua, mengulangi bacaan ayat pertama tanpa melihat tulisan. Yang ketiga, jika ayat pertama sudah hafal, dilanjut ke ayat kedua. Caranya sama dengan ayat pertama. Yang keempat, jika ayat kedua sudah hafal, maka ulangi hafalan dari ayat pertama. Yang kelima, jika ayat pertama dan kedua sudah hafal, maka dilanjut ke ayat ketiga. Begitu seterusnya sampai hafal seluruh ayatnya. Yang keenam, jika sudah hafal semua, maka mintalah orang tuamu atau temanmu untuk menyimak hafalanmu. Yang ketujuh, praktikkan hafalanmu itu dalam ibadah sholat. Nah, itulah cara-cara menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Dan sekarang kita memasuki makna surah At-Tin. Apa saja makna yang terkandung dalam surah At-Tin? Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik rohani dan jasmaninya. Bentuk tubuh manusia secara umum lebih sempurna dibandingkan dengan bentuk tubuh makhluk Allah lainnya. Seperti apa? Hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Manusia juga disempurnakan oleh Allah dengan dibekali ruh, akal, insting, dan nafsu. Sedangkan makhluk Allah yang lain tidak memiliki potensi yang lengkap seperti itu. Namun ternyata tidak semua manusia mampu mempertahankan dirinya sebagai makhluk yang sempurna sampai akhir hayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling hina jika tidak mampu mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga, orang yang tidak akan diturunkan pada derajat yang paling rendah oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Bahkan
Allah akan memberikan pahala yang tiada putusnya kepada orang-orang yang beriman jika mereka senantiasa berbuat kebaikan. Yang keempat, maknanya adalah Allah merupakan hakim yang maha adil dan pemberi keputusan yang paling bijaksana. Jadi mustahil bagi Allah berbuat aniaya. Itulah makna surah At-Tin. Dan juga cara menghafal surah-surah pendek, yaitu diantaranya adalah surah At-Tin. Tugas sekalian adalah mengerjakan uji diri satu pada halaman 5. Hanya mengerjakan 3 soal saja. Harap dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa kirimkan tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.